Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada kakak-kakak sekalian yang udah meluangkan waktu ngobrol dengan kami pada malam hari ini. Nah, jadi narasumber kita hari ini ada 3 orang insya Allah sambil menunggu Kak Oktrinya. Yang pertama ada Kak Reno, eh, Reno Mardatila Sabrina, MPD. Beliau guru di Madrasah Sanawiyah 11 Sanawiyah Negeri di Tanah Datar. Terus beliau domisili asal daerahnya Padang Panjang ya, semoga saya nggak salah sebut. Lalu yang kedua namanya Kak Nafsika Enriandini SPD, sorry. Beliau guru SMP Negeri 2 Padang Panjang. Dan yang ketiga namanya Oktri Lola Sari S. Akun. Beliau sekarang sedang mahasiswi pasca IAIN di tinggi gitu. Nah, tapi karena kita bahasnya Sumbar, meskipun Sumbar itu cukup banyak kabupaten kota, cuman live IG itu maksimal 4 orang ya, jadi kita nggak bisa menambahkan semua kabupaten dan kita juga tidak berpikir untuk live Zoom. Kenapa tidak berpikir untuk live Zoom? Karena itu cukup ribet, butuh banyak administrasi dan lain sebagainya. Sementara memang ini hanya aktivitas pribadi dan murni, ini nggak berkepanitiaan, ini saya yang cari relasinya, saya yang ngedit dan lain sebagainya, jadi ini murni kegiatan pribadi, hanya saja memang ini dalam bentuk siar gerakannya kita gitu. Nah, jadi eh, nah jadi kita mungkin akan menggunakan 3 perspektif daerah. Yang pertama mungkin nanti Kak Andininya sebagai orang yang dari Padang Panjang, dan eh, Kak Renonya sebagai orang yang ngajar di tanah datar, dan Kak Oktrinya sebenarnya karena beliau domisilinya di Solok ya. Kita mau bercerita banyak tentang Solok, cuman beliau sepertinya masih berjuang dalam jaringan. Oke, mungkin biar saya nggak terlalu banyak ngomong, sebagai opening kita nih Kak, karena saya hanya tahu sedikit namanya dan sedikit aktivitasnya, karena memang ini juga kita pertama kali kenal mungkin dan pertama kali live, jadi saya nggak terlalu banyak tahu tentang aktivitas dan lain sebagainya. Saya izin mungkin untuk kakak kedua, ketiga mungkin nantinya untuk sedikit memperkenalkan aktivitasnya, kesibukannya saat ini selain yang saya sampaikan. Saya silahkan Kak. Kak Reno dulu deh. Oh, baiklah, terima kasih pada ini ya, Arsif ya. Boleh dipanggil apa ya? Boleh dipanggil makan Kak. Boleh dipanggil makan. Hmm. Kalau makan udah berbuka tadi kan ya? Hmm. Ya udah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh sambil ngopi kan ya? Boleh, Waalaikumsalam. boleh Ini santai aja. santai kan? Atau harus Yang menggunakan penting bahasa sambil yang tidur, Kak. bahasa formal gitu? Enggak. Perkenalkan, saya Rena Mardatila Sabrina ya. Setelah disebutkan oleh Arsif tadi, eh, apa ya? Kesibukan saat ini menjadi guru juga ya. Tadi juga sempat membuat teman-teman bingung ya kenapa tulisannya saya itu dosen gitu di sana gitu ya kan. Eh, itu hanya kebetulan saja. Dan selain itu juga aktivitas yang lain selain belajar memasak mungkin ya saat ini. Terus apa lagi ya? Tidak ada aktivitas yang lain, hanya dikhususkan untuk mengajar saja karena kemarin sudah sempat wisuda juga kan ya. Nah, mungkin itu aja perkenalan singkat karena lebih intinya nanti obrolan kita lebih penting sepertinya daripada perkenalan saya gitu ya. Oke, dikembalikan lagi. Sebenarnya semuanya penting, Kak. Insya Allah Oh, semuanya penting. ya, kalau Eh, penting perkenalan saya alhamdulillah gitu ya. ya, dan belajar masak ya, Kak. Semoga nanti makanannya bisa dibawa ke Makassar ya, Kak. Amin. Iya, mungkin untuk Kak Dini, saya panggil siapa ya? Andini ya, Kak Andini, silahkan. Ya, Andini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nafsika Eriandini ya, bukan Eriandrini. Apa tadi, Arsif? Maaf, maaf, maaf. Tapi saya punya nama panggung nih, soalnya itu kan mesti menyamarkan diri. Jadi nama panggungnya itu Andini Nafsika.
Jadi kesibukan dari 3 tahun belakang itu menjadi guru, mengabdi pada anak negeri di Kota Padang Panjang. Terus kesibukan lainnya menulis masih, eh, ya Oke. guru, kemudian menulis masih, eh, terus jadi ibu rumah tangga deh, udah. Ya, ya. Selain itu mungkin Kak ada yang lain? Selain itu apa lagi ya? Semenjak di Padang Panjang udah udah jarang beraktivitas di komunitas ya. Dulu memang bergabung di berbagai komunitas di Kota Padang, nggak di Padang Panjang, soalnya domisilinya kemarin ini di Kota Padang. Nah, ketika udah menjadi guru, kita semua tahu bagaimana waktunya ya. Jadi hanya komunitas itu tidak lagi menjadi prioritas, jadinya prioritas ya pekerjaan. Sip, sip. Dah, itu aja. Ya, menulis ada. Kalau saya nggak salah lihat tadi di IG-nya ada buku ya, Ah, puisi. belum ada Oh, buku. enggak. Kira Masih yang antologi-antologi bersama aja dulu. Itu Reno yang sudah punya banyak buku. oh, Sama. ya, ya mungkin Masih sedikit. menulis-menulis di media massa, antologi, dan lain-lain itu aja. Memang berarti eh, ada ketertarikan menulis ya meskipun sebagai guru. Menulis dulu, baru menjadi guru. Oh, dulu, Pak. Ini karena jurusan Ya, juga kali ya. ya jurusannya juga bahasa Indonesia, pendidikan. Jadi memang komunitasnya itu dulu menulis, teater, baru sekarang ini menjadi guru. Oke, mungkin untuk Kak Oktri sedikit tentang ininya perkenalan dirinya dipersilahkan. Lolan, Oh, Kak Oktri. jaringannya Kak Astri. Nah, Nggak boleh. lagi ya. Hmm. Yang susah ya di Solo Selatan itu jaringannya. Gini. Sorry. Oke, bisa Ya, silakan. kedengaran Kak? Ya, terdengar. Nah, Bisa. Ya, maaf sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Oktri Sari, biasa dipanggil Ola. Sekarang memang kegiatan fokus untuk menyelesaikan studi di YIN Bukit Tinggi. Itu mulai masuk kuliah 2021 kemarin dengan jurusan ekonomi. Tapi setelah dilihat-lihat perkenalan tadi sama Kak itu, Kak Dini ternyata kita satu kampung ya Kak ya. Kak juga di Solo ya. Ya, tapi di Singkara, Oh di di Singkara. Ya Danau, Allah di dekat. Allah Sudan. dekat dari situ, dari Pasar Semani masuk dalam. Namanya kampungnya Oh, di Paninggahan gitu. oh, Iya. kalau kakak di sana yang bakal lah. Iya. Oh dekat loh Kak. Dekat tuh. Wah, Ya Kak aslinya Reno. Kalau Kak rekan Reno kami aslinya di mana? yang selama ini nggak tahu. Aslinya, kalau dibilang asli Padang nanti dibilang orang Nias ya. Tapi kalau dari nenek moyangnya sebenarnya Solok juga itu. Oh, Tinggal lama di Padang. jadi kita emang berarti Pak Pres cocok ya mencari linknya. Ternyata kami itu satu kampung semua gitu. Jadi nenek moyangnya dari Luar Solok semua biasa ya. ya. Iya dari Solo semua. Oh ya, Kak Dini dulu tamatan dari mana Kak? UNP, Oh, Pendidikan Bahasa dan Sastra BP berapa Indonesia Kak? UNP. BP BP 2010. Aduh, Masya Allah. Udah senior kali ya. Kalau Kak Reno BP berapa Kak? senior sekali. 2013 Kak Reno S1-nya di mana Kak? di UNP juga. Arsif tidak terdengar suaranya, Arsif. Nggak kedengaran suaranya. oh sorry, termute.
Saya grogi kayaknya, jadi makanya termute tadi. Karena Ya, ganting sendirian gitu ya. ini Kak, Hmm. biar ini apa? Kita kan akan banyak cerita tentang bagaimana realitas pendidikan disesuai dengan wilayah kakak masing-masing. Tapi ternyata setelah dicerita-cerita tadi, ternyata satu planet semua ya, sama-sama dari Solo. Saya Iya. sendiri nggak yang lain. Oke lah. Tapi setidaknya dari segi rutinitas, kakak wilayahnya, daerahnya, kabupaten kotanya beda-beda gitu. Nah, Iya. mungkin pertanyaan pertamanya setelah openingnya kita perkenalan dan lain sebagainya, saya boleh dong tahu sedikit gambaran tentang daerah kabupatennya kakak, khususnya mungkin tadi kan kita udah bersepakat bercerita tentang satu tentang Solok untuk Kak Kautri dan Kak Andini untuk Tanah Datar dan Kak Reno untuk Padang Panjang ya. Ya, semoga saya nggak salah sebut. Karena sebenarnya motivasinya kita juga untuk touring di 34 provinsi ini memang selain karena kita juga mencoba pemekaran wilayah untuk komunitasnya kita Inspirasi Malam. Jadi kita memang istilahnya mapping ya, social mapping untuk bagaimana keadaan di sana. Meskipun social mapping biasanya turun lapangan, tapi social mapping kali ini kayaknya live IG aja. Ya itulah menjadi fokusnya kita. Jadi mungkin itu kurang lebih. Boleh mungkin sedikit untuk gambaran daerahnya Kak. Saya persilahkan sama Kak Dini dulu deh, Kak Andini. Ya, Kak Andini Kak ya. Oke, Iya, silahkan Kak. iya, iya, iya benar. Kalau untuk gambaran daerah, saya di Kota Padang Panjang, itu salah satu kota terkecil juga di Provinsi Sumatera Barat. Dan itu luasnya cuman kota ini luasnya itu cuma 23 kilometer. Jadi ibaratnya kita keliling jalan-jalan sore 20 menit itu udah terkelilingi semua kotanya gitu. Jadi memang kota kecil. Di sini cuman ada 6 SMP yang negeri, kalau saya kan di SMP ya. Nah, dan juga kalau yang swasta itu juga banyak. Total SMP dan MTS-nya itu negeri dan swasta kira-kira 19 atau 20. Kalau untuk yang negerinya itu cuma 6 SMP aja. Kemudian eh, Kota Padang Panjang itu dikelilingi oleh Kabupaten Tanah Datar dari wilayahnya Reno itu. Kabupaten Tanah Datar di sekelilingnya. Jadi di tengahnya itu nyempil lah Kota Padang Panjang dengan penduduknya cuma 59.000 apa 60.000 orang, dan itu kebanyakan pegawai semua kayaknya. Kota kota kecil sih. Nah, kemudian karena dia kecil jadi administrasinya itu lebih cepat, lebih informasi dari dinas ke dinas itu lebih cepat, dan pengurusan apapun juga lebih praktis. Jadi karena kota kecil ya, berbeda dengan nanti Kabupaten Solo, Kabupaten Tanah Datar itu kan wilayahnya besar. Jadi itu pun akan berpengaruh pada oh, pendidikannya, siswa-siswanya, kemudian pengurusan sekolah dan sebagainya. Gitu aja Kak yang mau disampaikan. Karena dia kecil ya. Oh iya, oh Padang Panjang ini juga kalau di Sumatera Barat itu julukannya Serambi Mekah dan kota pendidikan karena di sini banyak pesantren. Pesantren yang terkenal itu pesantren Diniyah, Diniyah Putri Padang Panjang. Nah, itu salah satu ya pendidikannya juga terkenal di sini, tapi khusus ke pesantrennya sih. Dan juga SMA 1 Sumbar juga di sini gitu terletaknya. Jadi fokus pendidikannya lebih baik dari eh, kota-kota lain di Sumatera Barat. Itu gambaran sedikit gambaran mengenai Kota Padang Panjang ya, Arsif. Karena dia memang kota kecil, tidak banyak sekolah yang negeri juga di sini. SMP cuma 6 ya. Salah satunya SMP yang tempat saya mengabdi, SMP Negeri 2 Padang Panjang itu letaknya juga udah ujung sekali. Menarik, menarik. Jadi kalau Kak Reno sendiri termut nggak Ringit tahu no. atau dia apa ya, nggak
nggak dengar. Nggak ada suara kak. Kayaknya suaranya juga di sana jaringannya lagi puasa juga ya. Masih puasa itu, belum berbuka mereka. Mas, Susah nekannya gara-gara ada komentar-komentar orang di bawah itu kan ditekan jadi nggak kelihatan yang tombol mute-nya itu ya. Oke, di sini jelasin tentang tanah datar ya. Sebenarnya tanah datar itu adalah wilayah terluas ya. Kalau misalkan Padang Panjang itu kecil ya, kalau di sini tanah datar itu luasnya lebih dari 1.300-an kilometer gitulah. Jadi sangat luas ya. Kalau sekolahnya juga banyak, tetapi ada sekolah yang maju, itu banyak yang maju ya, tapi ada juga sekolah yang masih berkembang. Nah, kebetulan saya sendiri itu ngajar di sekolah yang masih berkembang ini. Nah, boleh nggak sih ceritanya itu tentang langsung ke sekolah saya saja begitu ya? ya nggak masalah kak. Nggak usah lah ya. Eh, Kalau di sekolah saya itu ya, kita lihat semua sekolah-sekolah itu kan pada dasarnya memilih jalur atau tempat yang strategis gitu ya, sehingga mudah murid untuk akses ke sekolah tersebut. Namun sekolah ini tidak demikian, bahkan akses pun yang ada mungkin harus naik ojek dulu baru sampai ke sekolah. Walaupun kita sudah naik angkot, kita naik ojek. Angkot tahu kan? Angkutan kota gitu ya. Terus murid-muridnya atau siswa-siswanya itu juga jauh 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 dari sekolah, bahkan lebih jauh daripada saya dari Padang Panjang ke Tanah Datar gitu ya. Kebetulan ini lokasinya kan di Batipu. Bahkan lebih jauh siswa itu gitu kan, karena tinggalnya itu di atas agak ke bukit ujung yang tidak ada kendaraan umum seperti itu. Namun di sekolah atau di madrasah ini uh, memilih untuk memang mencari murid yang jauh-jauh itu daripada mereka putus sekolah gitu. Walaupun banyak di antara siswa-siswanya ini sebenarnya pintar-pintar, tapi dari fasilitas sendiri itu kan tidak menjamin, bahkan untuk ongkos pun kalau mereka naik ojek itu sampai 30.000 per hari gitu. Padahal ekonominya itu menengah ke bawah. Nah, itu mungkin permasalahan atau ya gambaran secara umum lah ya. Sebelum nanti akan ditanyakan kembali gitu. Itu aja kak. Ya kalau saya sih tipe orangnya itu kalau pertanyaan itu tidak ada ya saya juga tidak menjawabnya. Oh, siap siap. Nanti dikasih banyak pertanyaan kalau gitu kak. Maunya ujian gitu, Arsif. Iya, Pertanyaan mulu kan. maunya ujian gitu. Ya kalau daripada banyak omong kan mending satu-satu ditanya jawab sedikit, ditanya lagi jawab sedikit begitu. Ya menarik ya tadi kakak cerita tentang tanah datar, dan saya lihat mappingnya juga karena saya sambil lihat peta juga tadi. Tanah datar itu seperti katanya tadi, tanah datar satu kabupaten, lalu di tengah-tengah kabupaten tersebut ada kota. Nah kotanya itu Padang Panjang ya, Padang Panjang. Dan kalau kita lihat lagi di bawahnya sedikit, kalau dari peta itu di bawahnya ada Kabupaten Solok, Kabupaten Solok gitu. Dan ini menarik tadi waktu cerita tentang bagaimana realitas mereka yang harus naik ojek ya. Dan mereka orang yang tidak mampu, berarti mungkin kalau mereka dari keluarga yang tidak mampu, ketika nggak ada ojek mungkin jalan kaki ya. Jalan kaki mungkin yang cukup jauh, atau entah mereka ngekos di sana atau asrama. Ya, terus Kak, kalau dari secara umum tadi kan kita bercerita tentang perkenalan daerah ya, tentang sana gunung apa maksudnya wilayahnya gimana, keadaannya gimana. Terus kalau kira-kira Kak mengenai antusiasme para pelajarnya gitu, pemudanya lah mungkin bahasanya, bagaimana, apakah mereka memang suka meskipun medannya berat, apakah mereka tetap suka belajar, atau memang di sana juga, saya mohon maaf ya sebelumnya karena kita sebenarnya sedang melihat-lihat juga bahwasanya ini realita negara kita, bahkan di kabupaten, bahkan di
pedalaman-pedalaman itu berbicara tentang narkoba itu merajalela sebenarnya, merajalela, dan ini menjadi kekhawatiran tersendiri mungkin bagi kita. Dan saya juga tidak menyangka bahwa sampai di kampung-kampung saya juga, karena saya domisilinya Sulawesi Barat, lebih tepatnya Kabupaten Polewali Mandar, dan saya juga melihat kerabat-kerabat lah yang seperti itu dan lain sebagainya. Nah, mungkin inti pertanyaannya Kak, bagaimana keadaan pemudanya di sana, atau bagaimana keadaan siswa-siswa yang Kakak ajar? Apakah memang di sana siklusnya, circle ya, maksudnya circle-nya itu masih baik-baik saja atau bagaimana Kak? Siapa Gitu dulu yang mungkin. jawab? Siapa nih? Kak ini dulu deh. Kak Ya Narsika. boleh. Eh, Kalau untuk Medan berbeda dengan Reno tadi karena sekolah di Kota Padang Panjang ini sedikit dan juga kotanya kecil, jadi medannya tidak seberat medan sekolah-sekolah di tanah datar ataupun di kabupaten lain. Jadi aksesnya sangat mudah, kemudian jaraknya juga dekat. Yang harus lebih itu adalah tekad pelajarnya untuk ke sekolah. Nah itu aja yang harus dilebihkan. Nah cuman kalau di kondisi di sekolah di SMP Negeri 2 Padang Panjang itu kan berdekatan dengan daerah penyangga namanya. Daerah penyangga itu adalah daerah yang berada di uh, apa di Kelurahan Silayang juga namanya. Nah, tapi itu sudah perbatasan tanah datar ya. Ya, no ya. Kalau di Lembah Anai namanya ya. Nah, jika arsip googling gitu ada tuh salah satu wisata yang paling bagus itu air terjun Lembah Anai. Nah, di sana banyak siswa-siswa dari SMP Negeri 2 Padang Panjang. Nah, di sana ya aksesnya yang agak susah karena mereka harus pagi-pagi harus ke atas, naik ke atas. Walaupun itu jalan rayanya itu adalah jalan utama, tapi akses ke sana, akses ke dia ke sekolah itu agak susah kalau pagi-pagi. Jadi kebanyakan siswa yang di daerah penyangga itu adalah dengan perekonomian menengah ke bawah juga, dan dengan jarak ke sekolah itu juga jauh. Nah, mereka yang sering terlambat ke sekolah untuk kesulitan beberapa siswa ya, tidak semua, tapi hanya beberapa saja. Karena sekolah yang paling dekat dengan daerah mereka itu hanya SMP Negeri 2 Padang Panjang. Jadi mereka ke atas, naik ke atas pagi-pagi, kadang menumpang truk, kadang menumpang motor pengguna jalan, atau kadang menumpang bus-bus yang menuju ke arah Bukit Tinggi. Nah, jika busnya tidak lewat atau tidak ada yang mau memberi tumpangan, tentu mereka akan terlambat. Nah, itu biasanya yang menjadi kendala bagi sebagian pelajarnya. Dan untuk solusi dari itu sudah ada sebenarnya. Jadi pemerintah Kota Padang Panjang itu menyediakan semacam panti asuhan yang dikelola oleh dinas sosial. Jadi mereka boleh tinggal di sana dengan memenuhi syarat-syarat yang apabila mereka memenuhi syarat ya, misalnya mereka tidak bukan dari ekonomi, mereka bukan dari anak orang kaya atau mereka ekonominya menengah ke bawah, itu boleh di panti asuhan itu. Jadi mereka dekat kemana-mana kalau mereka memakai fasilitas yang diberikan oleh pemerintah Kota Padang Panjang tersebut. Kemudian seperti aku bilang tadi, banyak yang ada juga, ada kota kecil ini, kita kan kalau kota yang kecil seperti Padang Panjang ini, kalau informasi itu cepat sekali menyebarnya. Apalagi masalah siswa misalnya tertangkap narkoba ataupun tindakan asusila. Nah, itu ada. Dan penanganannya biasanya itu dibina di lembaga anak. Dan juga memang sampai saat ini sekolah masih tidak mau menerima siswa-siswa yang bermasalah dengan narkoba ataupun tindak asusila. Nah, ini sebenarnya pernah juga saya diskusikan. Saya sebenarnya orang yang tidak setuju jika anak-anak
yang bermasalah itu dikeluarkan dari sekolah. Itu entahlah ya, itu memang pemikiran saya saja, karena jika kita mengasingkannya tetap dari dunia pendidikan yang formal, dan setelah ini mereka tidak punya lagi pembinaan, tidak dibina atau tidak mendapatkan pembinaan apa-apa yang bagus, kan mereka akan lebih hancur gitu kan. Nah, kemudian masalah lainnya itu degradasi moral kali ya, atau etika. Pandemi ini saya lihat itu ada keuntungannya, ada kelemahannya. Salah satunya itu degradasi moral bagi pelajar-pelajar kita. Saya rasa tidak hanya di kota-kota kecil seperti kota kami ataupun provinsi-provinsi di Sumatera ini, tapi di setiap sekolah atau satuan pendidikan dampak dari pandemi itu ada. Salah satunya itu degradasi moral, sebab mereka tidak memiliki sosialisasi yang bagus di sekolah. Nah, seperti kami punya surat edaran bahwa sampai hari ini kami masih memakai shift untuk sekolah. Nah, shift ini menjarakkan mereka satu sama lain. Jadi dalam kelas itu 32 orang seharusnya, jika tidak shift fullnya 32 orang. Nah, kalau shift itu hanya 16 orang. 16 orang lagi minggu depan atau 2 hari lagi. Nah, ini terasa sekali ketika mereka itu digabung kembali. Bulan Januari kemarin sempat digabung. Mereka tidak punya cara untuk bersosialisasi satu sama lain. Bahkan di grup WA pun mereka tidak punya inisiatif untuk berkomunikasi dengan teman-teman mereka. Jadi itu sulit. Di awal-awal pandemi itu semuanya kan kita online. Nah, setelah itu 1 semester, setelah 2 semester anak-anak masuk. Dan itu butuh pembinaan healing lagi. Ya, anak-anak di healing pemikirannya bahwa sekolah ini, hadir di sekolah itu penting. Kemudian kami melakukan itu 1 bulan waktu itu bersama dinas sosial. Jadi healing anak-anak itu bagaimana pentingnya sekolah, tugas-tugas secara real, tidak lagi virtual. Sebulan itu saja rasanya tidak cukup untuk membuat anak-anak itu kembali seperti sedia kala gitu. Berkenalan dengan lingkungan sekolah, dengan guru-guru, bagaimana memperlakukan teman-temannya gitu. Kemudian muncul tidak pedulian sosial ini antar mereka gitu loh. Nah, itu salah satu, dan masalah itu masih sampai sekarang dirasakan oleh guru-guru ya. Kemudian lagi mereka juga tidak kendalanya itu pergaulan. Jadi mereka tuh kan main handphone ya, online tugasnya online selama ini. Jadi mereka akses internet mereka tidak terkontrol, apalagi orang tua di rumah juga bekerja, handphone mereka pegang, jadi apapun mereka akses. Nah, itu juga cukup susah menghentikannya. Ada beberapa siswa di sekolah saya itu yang akhirnya tidak sekolah lagi, tidak mau sekolah lagi karena apa? Karena handphonenya diambil oleh orang tuanya. Nah, itu kan itu salah satu dampak dari pandemi ini kepada pelajar-pelajar kita. Dan mereka tidak mau lagi sekolah karena handphonenya diambil gitu. Padahal kita kan tidak lagi online ya, kita sudah belajar tatap muka. Nah, itu beberapa hal kendala atau masalah-masalah pelajar di sekolah SMP Negeri 2 Padang Panjang, tempat saya mengabdi ini. Untuk narkoba itu ada, tapi tidak banyak sih untuk kasus-kasus narkoba dan juga pergaulan bebas atau tindakan asusila itu. Menarik Kak. Dan sepertinya cukup memprihatinkan ya. Saya ini terkadang lupa unmute terus. Soalnya di sini kan agak ramai, jadi kalau nggak di mute itu agak berisik. Nah, jadi ya banyak yang mungkin diceritakan tadi tentang bagaimana perjuangan, terus mereka yang harus numpang sana sini untuk sampai ke sekolah. Dan ya apa sih, mengharukan gitu. Mungkin sebelum saya terlalu banyak komentar, Karena dulu deh, gimana tentang realitas pemuda yang ada di sekitaran daerah kekuasaannya? Jangan bilang daerah kekuasaan saya, karena saya juga pendatang di sini gitu ya.
Siap. Oke, di sini ada beberapa poin mungkin yang sama dengan yang dikatakan oleh Kak Andini ya. Tapi mm, mungkin ada tambahan ya, sedikit tambahan. Kalau di madrasah tempat saya mengajar itu lebih banyak itu yang pemuda bermasalah itu adalah dari keluarga yang broken home. Kemudian hal itu juga ada KDRT dari orang tua dan ada beberapa siswa yang juga sempat curhat dengan saya begitu ya. Dan itu sangat miris ketika saya menuntut mereka untuk mengerjakan tugas, bertanggung jawab terhadap tugas-tugasnya. Tapi ketika mendengar curhatan mereka, jadi ini bagaimana ya peran saya harusnya gitu. Tapi saya tentu tidak hanya berhenti di sana atau memaafkan begitu saja atau mungkin ya udahlah dia keluarga bermasalah jadi yang nggak apa-apa nggak bikin tugas. Saya juga tidak seperti itu ya. Tidak mungkin guru seperti itu. Jadi tetap mengarahkan mereka gitu. Namun selain itu ada lagi yang uniknya itu dari siswa yang kembali membuat saya sebagai guru bingung juga ketika guru harus kembali lagi mengerti siswa ini seperti peran ganda. Ada siswa yang pulang sekolah itu memang harus mereka membantu orang tua. Kalau tidak, mungkin mereka tidak mendapatkan ongkos atau biaya ojek besoknya gitu ya. Mereka ada yang memberikan makan ternak sapi gitu ya. Ada yang juga masih membantu bertani seperti itu. Karena di tanah datar itu oh, sebagian besar masih banyak sawahnya ya. Dan itu kadangkala yang memiliki sawah juga orang lain bukan mereka. Mereka hanya menggarap sawah dari milik orang lain seperti itu. Nah, kemudian hal yang saya lihat perilaku siswa dari gaya bicaranya juga masih belum ya karena mungkin ini di kampung kadangkala adanya keras atau kadangkala mereka baru saja melihat misalkan baru mendapatkan HP kan gara-gara online kemarin. Padahal dahulu itu di sana itu orang tua memang anti sekali dengan HP orang tua di sana ya. Mereka menyatakan bahwa HP itu bisa membawa pengaruh buruk bagi anaknya. Karena juga madrasah itu pasti tujuannya itu adalah lebih ke agama lah, terus juga hafalan kan. Tapi kalau misalkan mereka punya HP, main game online sudah banyak itu orang tua yang mengeluhkan kan karena game online tadi. Kemudian anaknya jadi tidak menghafal lagi seperti itu. Pokoknya disalahkan, kapanlah Bu selesai daring ini gitu kan. Mereka tidak menginginkan daring karena ingin HP-nya diambil lagi gitu. Nah, Nah, kemudian lagi kita lihat dari gaya bicaranya yang didapatkannya itu dari sosial media yang baru dia download ya, misalnya TikTok itu kan banyak tuh. Jadi ada gaya bahasa baru gitu. Nah, sementara gurunya ini juga tahu ya tentang bahasa-bahasa tersebut. Jadi mereka malah cenderung seperti apa ya, mainan baru ya bahasa itu. Jadi ya udah ke guru, mumpung gurunya masih muda, gaul mungkin gitu ya. Ada juga ungkapan-ungkapan itu yang dinyatakan ke kita gitu. Terus ketika saya tanyakan, emang kamu mengerti dengan bahasa itu artinya apa? Tidak, Bu. Nah, itu gimana? Mau marah atau gimana dia tidak mengerti gitu ya. Nah, itu salah satunya yang lain lagi. Nah, terus mungkin di sini saya melihat bahwa ada psikologis anak itu yang apa ya? Seperti tidak termotivasi ya karena di orang tua mereka bekerja, tapi bekerja kedua-duanya itu sebagai petani misalnya ya. Eh, Petaninya bukan milik sawah, bukan pemiliknya, tapi malah untuk orang lain. Dan di sana orang tua sudah bekerja, ekonominya sulit. Kita bisa merasakan bahwa kalau empatinya itu setelah kita tidak merasakan kasih sayang dari orang tua, perhatian dari orang tua gitu ya, ekonomi juga kurang. Nah, itu sangat memungkinkan sekali anak-anak tidak akan termotivasi. Bahkan ketika kita sendiri di posisi mereka, susah sekali mungkin ya hidup ini untuk meneruskan sekolah atau bagaimana. Dan itu ada juga beberapa anak yang putus sekolah kemudian menikah. Itu juga ada. Nah, begitulah kalau tinggal di lingkungan-lingkungan seperti ini. Walaupun tidak semuanya ya, tapi itu adalah beberapa catatan selama saya hampir 3 tahun mengajar di sana.
Menarik ceritanya Kak, tentang curhatan siswa, lalu bagaimana teknologi ternyata tidak berdampak positif buat para pelajar, dan bagaimana tadi tentang apa tadi curhatan KDRT itu ya, anak mungkin dikerasi dan lain sebagainya. Nah mungkin untuk Kaola nih, Kalau masalah pemuda saat ini itu kan terutama masalah pendidikan, di mana sekarang contohnya aja saat di kampung-kampung tuh, sekarang apapun dikaitkan dengan vaksin, apapun dikaitkan dengan vaksin. Jadi anak-anak di kampung tuh takut untuk vaksin tuh, bahkan untuk ke sekolah tuh minta izin sama orang tua kalau mau datang ke sekolah harus vaksin dulu gitu. Tapi ternyata orang tua tidak memberi izin. Dan ya bagaimana ya harus bagaimana lagi, ternyata anaknya tuh harus diberi tugas di rumah dan nanti sekali 2 hari atau sekali 3 hari dikumpulkan ke sekolah dan nanti diganti lagi tugasnya oleh gurunya, dikasih lagi. Tapi kalau dilihat dari keadaannya, ternyata anak-anak tuh nggak belajar. Anak-anak tuh hanya memanfaatkan waktu belajar di rumahnya tuh untuk main gitu. Pagi itu udah ribut kan, pagi udah main gitu. Ternyata nanti untuk mengumpulkan tugas ke sekolah tuh kebanyakan juga yang mengantarkan tuh orang tuanya, bukan mereka sendiri gitu. Itu sih kalau mirisnya di kampung sekarang, karena kalau dilihat untuk zaman sekarang, karena zaman semakin maju, di mana kayak anak-anak tuh dituntut untuk apa namanya, untuk melek dengan teknologi, dengan pendidikan gitu. Tapi sayangnya karena keadaan sekarang. Tapi apa boleh buat ya, mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi gitu. Di sekolah tuh kalau untuk jangkauan ke sekolah itu semuanya terjangkau karena juga nggak terlalu jauh dari rumah-rumah penduduk gitu. Bahkan bisa berjalan, bisa jalan kaki, nggak perlu kendaraan atau angkot gitu. Karena di kampung tuh juga nggak ada apa namanya transportasi angkot gitu. Seperti kayak di rumah kan, seperti disampaikan Andini tadi, sekolah tuh sekarang dipersifkan. Tapi kalau di kampung olah tuh hanya terkhusus untuk yang divaksin. Misalnya yang udah ada vaksin itu baru boleh masuk sekolah gitu. Itu kalau Olah lihat dari anak SD-nya. Cuman kalau untuk SMP sama SMA sekarang kayaknya udah full gitu. Udah full masuknya. Tapi sayangnya kan seharusnya anak SD itu yang diutamakan gitu. Karena di situ dia baru mulai-mulai mengenal, baru mulai-mulai belajar gitu. Kalau kayak anak SMP, SMA tuh kayak dia juga udah bisa memilah kalau meskipun dikasih tugas pasti dikerjakan di rumah gitu. Tapi kalau untuk anak-anak SD ini memang dimanfaatkannya untuk main-main gitu. Kan dari pagi sampai sore masih main-main gitu. Nanti orang tuanya teriak-teriak tuh, tugasnya udah dibikin, ini nih besok mau dikumpul gitu kan. Jadi orang tuanya harus antusias gitu. Seperti pergaulannya gitu. Kayak pergaulannya di kampung tuh karena udah bebas rasanya, nggak terkontrol sama orang tua lagi. Kalau main HP itu ya nggak terkontrol sama orang tuanya, dilihat dari moralnya, etikanya, dan pergaulannya itu kayaknya udah nggak terkontrol lagi gitu. Kadang kita menegur, namanya juga anak-anak ya kak ya, kita menegur, rasanya seperti itu sih Pak Pres kalau masalah muda saat ini kalau di kampung Olah tuh. nah tadi banyak poin sih yang saya tulis, terutama tentang degradasi moral tadi kata Kak Andini, karena masalah teknologi yang terus berkembang sehingga anak-anak yang sebelumnya dulu sekolah langsung datang ke sekolah gitu, tiba-tiba sekarang dengan adanya pandemi mereka difasilitasi dengan namanya Android gitu. Android saya saja pakai Android itu berapa ya, tahun 2019 kayaknya, 2018 atau 2019 gitu. Itu pada saat mahasiswa baru kenal yang namanya Android. Dan kalau berbicara game online tadi dan Karena sempat sharing-sharing, wah saya juga kayaknya sempat main game online ini. Jadi kita juga memang sih itu salah satu candu ya, candu. Terkadang sih sebenarnya saya mencoba melihat dari perspektif yang berbeda sebenarnya, karena ketika kita berbicara tentang guru yang harus mendidik itu memang berat sih. Cuman kalau kita melihat realitas lapangan, kalau saya secara pribadi ya, sebenarnya nggak ada sih anak yang nakal gitu, nggak ada yang nakal. Yang ada mungkin eh, orang tua kurang tepat mendidik anaknya gitu, orang tua kurang memperhatikan. Kan realitasnya gini, mungkin karena tadi ceritanya bapaknya mungkin petani atau bapaknya apapun lah, mungkin kerja kantoran dan sebagainya, itu kan waktunya dari pagi pergi kantor misalnya, atau dari pagi pulangnya mungkin Iya. nanti sore hari atau jam berapa gitu, terus pulang capek dan malam nggak ada waktu untuk banyak komunikasi dengan anak dan sebagainya, sehingga ya mungkin ada
apa sih skat gitu, skat antara si anak dan bapak, kurang komunikasi dan lain sebagainya. Akhirnya anak-anak itu mencari pengaruh, mencari perhatian dari orang lain. Makanya ini kan yang kita sering riset-riset sederhana juga, terkadang anak-anak itu merokok dan lain sebagainya, berandalan. Geng-geng motor kemarin yang kita kenal itu kan mereka anak-anak pelajar gitu. Dan ketika kita meskipun ini mungkin hanya hanya daerah tertentu ya, yang kita mungkin saya nggak bisa mengucapkannya secara umum, tapi mungkin dari hal ini ya kurang lebih sama lah gitu. Kita melihat bahwasanya mereka kurang perhatian, dan karena mereka kurang perhatian mereka melakukan itu agar mereka dapat apresiasi. Wih, keren, keren lu bro gitu misalnya. Keren lu bro misalnya ketika mereka merokok dan lain sebagainya, dengan apresiasi kata keren, gentle, jantan ya, mungkin jantan dan lain sebagainya. Kalau orang nggak merokok, mereka nggak update, maksud sih ketinggalan dan saya itu kan jadi motivasi akhirnya mereka, karena mereka memburu yang namanya perhatian, apresiasi, akhirnya mereka melakukan hal-hal itu. Mereka mau dibilang keren, hebat dan lain sebagainya. Jadi mungkin perspektifnya sih lebih kepada lebih banyak peran orang tua sih. Dan memang sih ketika kita berbicara dengan era sekarang dengan adanya gadget ini, orang tua yang sebelumnya nggak sekolah jadi sekolah juga, karena misal kalau anaknya masih kecil Iya. nggak ngerti pakai Android itu, ini ibunya yang kuliah, ibunya yang sekolah, karena harus dampingin padahal dia mungkin harus masak atau harus kerja dan lain sebagainya. Jadi memang ada pro dan kontra sih. Jadi kalau saya secara pribadi ya gimana ya, mungkin kita tanya-tanya dulu deh sebelum saya bercerita banyak gitu, dan kita juga saling tukar informasi. Pada dasarnya hampir sih sama tadi ketika mau ditanya tentang bagaimana keadaan daerahnya, lalu bagaimana pengalamannya. Terus Kak, mungkin saya mau nanyanya ini tentang apa ya, solusi atau tawaran Kakak coba tawarkan, atau mungkin kalaupun udah ada Kakak yang udah Kakak lakukan, kalaupun belum ada, atau mungkin harapan lah gitu, tawaran atau harapan yang Kakak ingin lakukan untuk kabupaten atau kota Kakak berada sekarang gitu. Itu mungkin mungkin dari Kak Reno dulu deh. Oke. Tadi dari beberapa masalah ya, dari beberapa masalah yang ada, mungkin poinnya lebih ke akses. Kalau di sini ya, kalau di sekolah tempat saya mengajar itu masih sampai sekarang bahkan masih memikirkan bagaimana siswa-siswa itu dapat akses dengan mudah, sehingga kami mengadakan sebuah bus ya. Ini sudah bus yang kedua, dan itu cara untuk mendapatkan bus itu tidak dari pemerintah bahkan. Kami bekerja sama dengan masyarakat setempat. Nah, kebetulan ada kadang alumni dari madrasah yang sudah berhasil di rantau itu juga memberikan sumbangan. Kemudian guru-guru di sekolah itu juga menyumbang untuk membeli bus gitu ya. Kemudian bahkan kami sampai untuk bus yang kedua, karena tidak sampai ya, tidak bisa hanya satu bus karena siswanya itu mungkin lebih dari 70 siswa harus menggunakan bus dari 200 siswa ini ya. Kemudian ada juga 30 siswa yang asrama, karena ada juga yang dari Damasraya yang jauh kan. Ada juga yang dari Solo itu masuk ke MTS kami. Jadi bus ini sangat penting. Bahkan tadi baru saja ya kami berpikiran untuk ada bus yang ketiga, karena ada satu wilayah lagi yang belum tergapai gitu ya, karena di sana masih ada siswa-siswa yang ingin sekolah, tapi kami belum memiliki akses untuk ke sana, sehingga ya mereka memilih untuk ke sekolah yang lain gitu. Padahal sekolah yang lain itu masih jauh di bawah madrasah kami misalnya. Kemudian solusi yang lain itu beberapa kali kami mengadakan pertemuan dengan orang tua ya. Pertemuan dengan orang tua untuk memberitahu apa saja yang dibutuhkan. Kemudian mengadakan seperti subsidi dengan komite gitu ya, dengan komite sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu tadi. Nah, itu sudah dilaksanakan. Terkait dengan ekonominya itu selalu kami pikirkan. Bahkan kan kalau zaman sekolah-sekolah di kota itu kan menggunakan LKS ya. LKS itu wajib punya gitu ya.
di sekolah kami karena berhubung secara dominannya itu menengah ke bawah dengan ongkos kalau mereka tidak menggunakan bus. Kebetulan kalau menggunakan bus, mereka bisa hemat dari 30.000 yang harus keluar, mereka hanya keluar 7.000. Nah, begitu kami mensubsidi bus tersebut, itu dari biaya komite, dan juga dari relawan-relawan dari alumni-alumni, dan juga guru-guru gitu ya. Nah, setelah itu, kami tidak menggunakan LKS. Nah, itu bagaimana? Kami tidak menggunakan LKS, sehingga guru diharuskan membuat semacam LKPD ataupun media ajarnya sendiri gitu. Sebisanya itu hanya 1 atau 2 lembar, atau mungkin kalau di fotokopi hanya 1.500 lah gitu. Sampai segitunya memikirkan bagaimana supaya anak ini punya bahan ajar gitu ya, bahan untuk belajar. Nah, kemudian selain itu juga dari guru-guru sendiri itu mungkin ada yang namanya jam walas itu setiap Sabtu kan. Mungkin saya banyak juga membaca buku ataupun tentang hal-hal yang lain dari pengalaman-pengalaman yang lain. Walaupun saya merasa bahwa masa mereka itu sulit loh dibandingkan dengan saya dahulu gitu. Saya tidak bisa juga untuk mengatakan bahwa oh kamu harus berjuang, harus ini, harus begitu kan. Kita sendiri tidak bisa untuk merasakan seperti mereka, sehingga saya hanya bisa untuk memberikan contoh-contoh dari tokoh-tokoh mungkin yang sulit atau seperti apa, atau saya mungkin hanya bisa mengatakan kepada mereka, belajarlah menjadi anak yang baik, karena bisa jadi orang tuamu juga sedang belajar menjadi orang tua, kan gitu. Jadi kita tidak boleh loh nak, berpikiran bahwa dunia itu tidak adil karena kamu orang tua yang lahir dari orang tua yang tidak punya ekonomi yang baik, kemudian juga tidak memperhatikan kamu, kan seperti itu. Jadi tidak bisa, karena yang bisa mengubah diri kita itu hanyalah diri kita, seperti itu. Mungkin kalau di madrasah itu paling banyak itu ya pakai kayak tausiah, pakai ayat-ayat dan lain sebagainya. Itu hanya memotivasi seperti itu pada siswa gitu ya. Mungkin itu saja dari sekolah. Saya rasa ini sudah jauh jauh memiliki inisiatif tersendiri bahkan ya. Kami tidak seperti kalau misalkan mengharapkan pemerintah, kami tentu ingin bus itu dibelikan oleh pemerintah ya kan. Bahkan kami tidak perlu lagi berhutang. Nah, dari penghasilan yang didapatkan dengan subsidi tersebut, kami harus mengansur hutang. Misalnya kami menggunakan pinjaman dari salah satu guru di sekolah itu. Misalnya ada guru yang bersedia untuk meminjamkan emas supaya bus itu bisa ada gitu. Sampai segitunya solusi dari sekolah kami gitu, demi tidak putusnya anak sekolah di sekitaran itu, seperti itu. Jadi mungkin harapan kedepannya kalau bisa ada pemerintah membantu pengadaan bus tersebut, kemudian juga memikirkan bagaimana sih supaya siswa ini punya bahan ajar yang mungkin lebih lengkap ya, atau kami tidak juga meminta pemerintah tolong pikirkan guru dengan sebanyak itu yang harus kami pikirkan dengan masalah yang ada di sekolah saat ini. Kami tidak begitu, karena secara keseluruhan kami itu sangat bersinergi ya di sekolah ini. Yang saya salutnya, masyarakat itu sangat membantu, alumninya juga peduli begitu ya. Itu yang saya syukuri dari pada saat saya ditempatkan di sini. Yang poin-poin yang saya dapatkan itulah, ada beberapa hal yang mungkin bahkan membuat saya juga belajar tentang arti pendidikan dari siswa saya sendiri, seperti itu. Gitu. Ya, inspiratif gitu lah. Gimana kalau untuk Kak Dini dulu? Luar biasa ya Kak Reno ya. Kak Dini, silahkan. Ya, demi siswa datang ke sekolah dan tetap belajar. Semangat Ibu Guru Eno. Karena lingkungannya Kak Reno tuh juga mendukung ya Kak ya. Masyarakatnya juga antusias. Kalau Iya. kalau di Sumbar, jika
sekolahnya itu berada di suatu nagari, Mm-mm. artinya nagari itu sama dengan desa kalau di tempat Iya, lain. Nah, itu biasanya sosialnya lebih tinggi daripada di iya, kota gitu. iya, Jadi gotong royong lebih 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 tinggi juga daripada di kota. Itu sangat berbeda sekali dari ketika di sekolah yang di kota seperti Kota Padang Panjang atau kota-kota lainnya lah gitu. Itu eh, seperti yang Lola bilang tadi juga, saya juga ingat tadi kemarin pas taraweh ngobrol sama guru-guru SD di Kabupaten salah satu SD di Kabupaten Solo. Itu iya, mereka separuh anaknya itu vaksin, itu sekolah iya. masuk dan Mm-mm. tatap muka, dan separuh lagi tidak gitu. Sebenarnya memang sih regulasi daerah-daerah itu berbeda untuk vaksin. Iya, Di Padang Panjang sendiri, vaksin tidak vaksin, anak-anak tetap tatap muka. iya, Nah, yang regulasinya itu kita beda itu antara Kabupaten Solo dan Kota Padang Panjang. Di Kota Padang Panjang itu hanya memang dianjurkan tetap di vaksin anak-anak, tapi jika orang tua tidak mau, kita cukup mereka cukup menandatangani saja surat pernyataan bermaterai. mm-mm. Nah, itu saja cukup dan anaknya silakan untuk masuk lagi ke sekolah. Jika nanti seandainya anak ini kena COVID atau apa, eh, si orang tua bertanggung jawab penuh. Itu saja. Yang kalau masalah vaksin itu kemarin juga saya ngobrol panjang dengan guru SD di Kabupaten Solo dan mereka juga itu mungkin apa lagi ya penyuluhan dari dinas kesehatan atau dinas-dinas terkait lah mengenai vaksin itu. Karena kasihan juga kalau anak-anak kita itu tidak sekolah lama. Iya, iya. Nah, Karena masih kecil kan Kak, pergaulannya tuh emang cepat pengaruhnya gitu, lingkungannya iya, gitu. benar. Itu dilema juga kita masalah vaksin ini. Mm-mm. Satu satu dinas bilang ini wajib, satu yang lain tidak Iya, wajib, hanya dianjurkan dan lain-lain. Jadi kita yang menjadi yang di ujung apa namanya? Kita yang turun ke lapangan ini yang susah gitu, yang menghadapi iya. siswa-siswa. Nah, untuk di sekolah saya sendiri mengenai solusi-solusi dari kendala yang saya jabarkan tadi, degradasi moral itu kan masalahnya muncul tertinggi ketika masa pandemi ini, ya. Mm-mm. Nah, salah satu upaya tadi kan sudah juga saya bilang bahwa ada healing dari beberapa dinas terkait. Jadi sebulan itu kami mengundang motivator, kemudian mengundang dinas perlindungan anak dan dinas-dinas terkait untuk memberikan motivasi dan inisiatif lagi kepada anak-anak untuk belajar di sekolah. Itu sebulan penuh. Tapi kenyataannya tidak tidak apa namanya tidak membaik dengan cepat gitu sih moral anak-anak atau etika ini, masalah handphone lah, masalah game online tadi dan lain-lain ya. Kemudian solusi lainnya sudah dibuatkan beberapa peraturan, dirembukkan beberapa peraturan baru yang memungkinkan siswa untuk lebih termotivasi untuk belajar kembali. Kemudian yang memungkinkan siswa mengubah eh, perilaku dan etika mereka. Padahal sebenarnya itu klise. Itu memang harus ada juga peran dari orang tua di rumah. Mm. Sedangkan seperti yang disampaikan Reno tadi, orang tua tidak punya banyak waktu untuk siswa untuk anak-anak di rumah gitu. Karena harus bekerja seharian, bahkan pulangnya malam, bertemu dengan anak-anak itu anak-anak mereka hanya pada malam hari, itu pun sudah lelah ya seperti Asif bilang tadi. Dan jujur itu menyulitkan kita sebagai guru pas di sekolah gitu. Karena uh, ini akademisnya harus kita uh, ajarkan juga, moralnya juga, dan bahkan itu dari nol gitu yang harus kita handle semuanya. Ketika dirapatkan dengan orang tua siswa, mereka menyerahkan pada guru gitu anak-anak mereka. Kan tidak seperti itu seharusnya, tidak serta-merta diserahkan saja kepada guru, tapi memang harus ada peran orang tua
dan guru dalam mendidik anak-anak tersebut. Kalau untuk protes pas masa online ini jangan tidak bisa disebut lagi, banyak sekali protesnya ya. Itu Iya, mulai dari Kak. kuota yang minta dibelikan. Nah, itu semuanya handphone minta dibelikan. Ada beberapa siswa yang kami belikan handphone ketika Masya eh, Allah. masa pandemi kemarin. Dan itu mereka memang sama sekali dalam satu rumah itu tidak punya handphone. Mereka cuma punya handphone yang apa namanya, poliponik itu, yang kecil, Biasa itu. yang biasa. Dan bahkan ada ketika online itu kami mengantarkan langsung soal-soal ke rumah mereka. Nah, itu. Karena mereka tidak punya akses untuk internet. Kemudian pembinaan wali kelas salah satu juga solusinya memaksimalkan pembinaan BK, itu juga salah satunya program-program kerja di sekolah itu guru BK memaksimalkan fungsi guru BK tersebut, kemudian pembinaan wali kelas ditambah jamnya yang didampingi juga oleh guru BK, kemudian penyuluhan-penyuluhan sampai hari ini masih ada, kemarin terakhir penyuluhan mengenai narkotika dari dinas-dinas terkait seperti Polres, kemudian gerakan anti narkoba nasional, kemudian ada beberapa motivator juga yang masuk ke sekolah, dan itu semuanya memang ada kami berikan, kami undang ke sekolah gitu. Ada yang dengan senang hati sukarela mau, ada yang berbayar kayak seperti motivator juga berbayar. Betapa siswa-siswa tersebut ya memang uangnya kita ambilkan dari berbagai pos ya. Ada uang OSIS, ada uang-uang ekstrakurikuler lainnya. Kemudian kalau dana BOS itu kan agak susah kita ambil ya, agak susah kita geser gitu. Nah, tahu sendiri bagaimana dana BOS itu di sekolah, susah kita menggesernya ya. Ya kalau ada acara dadakan ya berarti iurannya dadakan atau kita ambil dari pos-pos lain. Nah itu. Dan untuk siswa-siswa yang berada di daerah penyangga seperti yang disebut Reno tadi atau yang kondisinya hampir sama dengan siswa di sekolah Reno, itu kami membantu dengan eh, Badan Amil Zakat di sekolah khusus. Kan ada dua, di Badan Amil Zakat kota juga ada, Dinas Pendidikan juga ada. Nah, di sekolah juga dibentuk satu Badan Amil Zakat untuk anak-anak kita, anak-anak khususnya di SMP itu saja, di sekolah itu saja. Jadi sedekahnya itu seperti biaya ongkos ke sekolah, kemudian pulsa tadi ataupun handphone tadi juga bisa dari sana, dan bantuan guru-guru, iuran guru-guru juga juga membantu mereka. Jadi setidaknya mereka punya ongkos setiap hari ke sekolah kalau mereka dari daerah-daerah yang jauh dari sekolah. Itu solusi yang kami ambil dari kondisi-kondisi yang kami alami di sekolah sejauh ini masih berjalan, proses tersebut masih berjalan. Menarik, menarik. Saya baru dengar juga sih kalau ada sekolah yang punya badan amil zakat sendiri ya. Iya. Kalau Ola sendiri gimana? Ya, mungkin kalau Ola, karena Ola juga belum terjun untuk ngajar ya, Ola biasanya saling sharing-sharing aja gitu kan. Karena Ola sekarang memang fokus menyelesaikan studi gitu. Tapi kalau harapan Ola, kalau untuk anak-anak muda sekarang nih, ya seperti yang disampaikan Kak Reno dan Kak Andini tadi, itu seharusnya emang kuat peran orang tuanya gitu. Karena untuk anak-anak nih, lingkungan dan etika, penampilan, pokok semuanya itu berpengaruh terhadap anak-anak gitu. Terutama ya lingkungannya gitu. Kalau misalnya orang tua tuh nggak terlalu, apa namanya, nggak terlalu open, nggak terlalu pro sama anaknya gitu. Jadi di situ anaknya juga akan sibuk mencari perhatian sendiri, sibuk mengerjakan hal yang dia senangi sendiri. Bahkan untuk sekolahnya dia hanya asal-asalan saja, apalagi karena saat pandemi sekarang kan. Kalau bikin tugas ya bikin, kalau enggak ya enggak itu. Karena di situ sangat berperan penting itu orang tuanya. Bagaimana orang tuanya merangkul anaknya, bagaimana orang tuanya menanyakan situasi anaknya gitu. Bagaimana orang tua untuk bagaimana ya?
menjelaskan ke anaknya tuh untuk masa depan anaknya nanti gitu. Karena di dunia sekarang nih ya, karena keadaan sekarang nih, apapun kalau kita nggak terus mengupdate diri, kita akan terus ketinggalan gitu. Anak muda ini ada 5 hal yang harus dijaganya. Pertama, penampilan, karena dengan penampilannya di situ dia akan memunculkan kepercayaan dirinya. Di situ dia akan bisa mengajak dan merangkul kawan-kawannya, mengajak orang semuanya untuk bisa saling berbuat kebaikan gitu. Dan terutama juga ada yang kedua itu ada pendidikannya. Karena dengan zaman sekarang nih bagaimanapun kalau kita tidak ada pendidikan kita akan terus tertinggal gitu. Kalau kita tidak ada ilmu kita akan terus tertinggal gitu. Dan begitupun dengan persahabatan. Kalau kita jalin persahabatan dengan kawan-kawan tuh dengan baik, kita saling mengingatkan dengan baik, kita rangkul kawan-kawan tuh. Oh, contohnya kayak di Kampung Olah tuh kayak mahasiswa gitu. Jadi sebenarnya harapan Ola untuk di kampung tuh seperti itu, kayak mahasiswa tuh jalin persahabatan yang dimana nanti merangkul anak-anak muda di situ, merangkul adik-adik di kampung di situ bisa saling bekerja sama untuk meraih masa depannya gitu. Tapi mungkin karena sekarang, tapi insya Allah nanti Ola juga udah ada planning ya, nanti juga udah bisa dibicarakan sama kawan-kawan yang lain, sama kawan-kawan mahasiswa lain untuk membuat sebuah satu forum. Karena kami juga di satu-satu kota, baik pun di Bukit Tinggi, di Padang, atau di mananya, itu ada ikatannya, ikatan persatuan mahasiswanya gitu. Kadang kalau sekali-sekali nanti juga ada programnya tuh, sosialisasi ke sekolah, bakti ke masyarakat gitu. Tapi itu sih harapan ke depannya, dijalin persahabatannya, untuk bisa merangkul adik-adik itu semua gitu. Dan kalau Ola lihat kalau masalah yang remajanya sekarang ya Pak Pes ya. Kalau masalah remaja sekarang yang paling apa namanya yang paling ke depan tuh kayak masalah percintaan gitu. Apalagi kayak di umur-umurnya yang mulai-mulai udah mengenal itu masalah percintaan gitu kan. Kadang apapun itu dikaitkan ke situ, apapun itu dikaitkan ke situ gitu. Jadi kalau masalah percintaan, kalau menurut Ola sih itu cobalah dijadikan sebuah inspirasi, dijadikan sebuah semangat gitu kan. Jadikan, wah kalau dia tuh bisa menyemangati saya gitu kan. Tapi kalau dikaji agamanya itu kan kalau belum waktunya jangan dilakukan gitu. Dan itu sih, dan terutama juga percaya diri terhadap diri sendiri gitu. Dimana kita bisa mengajak semuanya, memberi arahan semuanya, kita bertanggung jawab dengan apa yang kita arahkan kepada adik-adik, kepada kawan-kawan itu sendiri gitu. Harapan Ola sih seperti itu ke depannya Pak Pres dan Kak Andini, Kak Reno. Karena Ola juga belum berpengalaman untuk mengajar ya. Kalau kayak Kak Andini udah ngajar di SMP, kayak Kak Reno juga udah ngajar. Kalau Ola setelah tamat kuliah kemarin, tamat 2020, itu setahun pergi liburan aja dulu. Jadi pas mau masuk kuliah lagi 2021 baru balik ke kampung, baru daftar kuliah gitu. Karena untuk boleh cerita sedikit ya Pak Pres ya, untuk masalah pendidikannya gitu. Ya, saya ini ya. Menarik ya tadi waktu cerita banyak tentang banyak hal ya, utama tentang motivasi percintaan ya. Mungkin kalau berbicara motivasi percintaan mungkin kita harus banyak belajar ya sama Kak Andi karena iya, karena Kak Andi lebih senior ya. Masih sendiri soalnya. Karena yang sudah berhasil gitu ya. Kalau tuh kayak Ola ini masih umur-umur rawannya tuh kayak sangat rawan umurnya. Ya Pak Pres ya. Oke, jadi terima kasih nih buat kakak-kakak, banyak banget insight yang diberikan. Tapi sebelum closing statement sih dari saya mungkin beberapa untuk memberikan feedback ya. Terutama tadi bercerita banyak tentang apa sih inspirasi-inspirasi ya tadi, termasuk dari sekolahnya Kareno, tentang guru urunan, beli bus, terus nggak pakai LKS, terus bagaimana caranya supaya guru harus kreatif sehingga nanti kalaupun fotokopi itu fotokopinya seminimal mungkin lah, nggak perlu banyak membebankan siswa. Lalu bagaimana teknis tentang tadi nih, tentang bagaimana guru yang memberikan ini sih motivasi kepada siswa-siswa bahwa ayo sekolah lagi dan lain sebagainya. Bahkan juga dibantu langsung oleh dibentuklah badan amil zakat langsung dari sekolahnya. Nah, itu menarik. Dan termasuk dari Kak Ola tadi bercerita tentang bagaimana vaksin. Ya terlepas dari pro kontranya vaksin ya, memang ya saya juga dalam waktu dekat ini vaksin, cuman memang karena baru sudah ya jadi belum bisa lagi.
mau tidak mau ya sebagai warga negara yang taat ya kita ikut vaksinasi mungkin kalau saya, terlepas dari pro kontranya entah nanti gini tapi it's okay lah. Insya Allah itu akan melindungi kita gitu. Nah terus mungkin yang saya ingin coba selalu untuk melihat dari perspektif berbeda tadi tentang pendidikan online ya. Jadi sebenarnya suatu kesyukuran bagi saya di sisi lain yang mungkin ada ngerian tersendiri tentang COVID-19 ini, tapi bagi saya suatu kesyukuran karena dengan adanya sebenarnya COVID-19 ini, COVID-19 ini justru ada akselerasi dari orang-orang Indonesia yang sebelumnya nggak pernah kenal Zoom misalnya, nggak pernah kenal Google Meet, nggak pernah kenal internet, tapi mereka dipaksa dalam waktu kurang lebih hampir 2 tahun ini langsung kenalan dengan mereka semua, langsung berinteraksi dengan mereka semua. Karena saya secara pribadi, karena kan saya juga basicnya informatika ya, lebih ke artificial intelligence sebenarnya, kecerdasan buatan, dan justru kita sebagai orang-orang IT ini berpikir bahwasanya keterjangkauan teknologi atau dalam artian sini jaringan dan lain sebagainya itu memang harus dirasakan oleh lebih banyak orang, harus tersebar sebaik mungkin. Cuman ada masalahnya ketika degradasi moral tadi itu, berbicara moral tadi ini kita gagal, kita para pendidik gagal dalam menanamkan nilai-nilai keagamaan mungkin atau nilai-nilai moral tadi itu, maka secanggih apapun nanti teknologinya, sekeren apapun teknologinya, sesebar meskipun ini nanti teknologi tersebar luas di seluruh desa-desa dan lain sebagainya jaringan itu, tapi kalau penggunanya nggak bijak ya sama aja bohong gitu. Mungkin adik-adik kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita hanya apa sih? Mungkin kebanyakan sosial media yang kurang bermanfaat. Bukan berarti sosial media semuanya negatif ya, cuman mungkin lebih banyak mungkin menghabiskan waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita kan bisa melihat realita. Ketika orang yang dari segi bukan bermaksud untuk merendahkan, tapi ketika dari segi pendidikan orang-orang itu kurang baik, maka ketika dia mengakses teknologi, maka dia hanya melihat yang mungkin ya kurang manfaatnya gitu, kurang manfaatnya dibanding mungkin orang yang terdidik gitu. Biasanya kalau orang terdidik kan mungkin cari artikel, cari jurnal mungkin, atau ya belajar lain dan lain sebagainya. Tapi kenapa saya berbicara ini menjadi tantangan sendiri, karena di sisi lain ketika kita berbicara dengan dipaksanya kita untuk menggunakan semuanya teknologi, kita berpikirnya ini bahaya nih karena interaksi antara guru dan siswa itu kurang. Sementara di sini mungkin yang perlu digarisbawahi sebelum berbicara tentang teknologinya, ini mungkin harus menjadi pembelajaran untuk kita semua gitu, karena ini kan nanti di save dalam live IG, bahkan di share di media sosial, meskipun jadi ini akan ada rekam jejaknya nih obrolan kita pada malam hari. Mungkin yang misalnya ketika kita orang tua yang benar-benar menitipkan anak, tanggung jawab anak itu kepada guru, ini menurut saya yang kurang tepat. Kenapa kurang tepat? Misalnya aja di satu kelas itu siswanya 30 orang, gurunya hanya satu guru dipercaya untuk menghadapi 30 siswa, dan sementara bukan hanya sekedar mengajarkan mata pelajaran tertentu tapi juga mengajarkan tadi etikanya dan lain sebagainya. Padahal harusnya poin-poin masalah moral atau etika ini kan seharusnya tuntas di keluarga ya, tuntas di keluarga. Hanya tadi di sisi lain kita juga tidak bisa menyalahkan sebenarnya orang tua kita yang sibuk kerja, karena di sisi lain kita butuh makan ya. Mungkin orang tua kita bilang, wah saya gak mau buat anak saya nanti menderita dan lain sebagainya, sehingga saya harus kerja keras, dan ternyata ada impactnya juga, ada buruknya karena orang tua terlalu sibuk bekerja, meskipun ini untuk kepentingan kita mungkin yang biar nggak kelaparan, tapi di sisi lainnya ternyata ada gap antara kita dan anak. Jadi mungkin poinnya lebih ke bagaimana pentingnya orang tua sih, kita nanti atau kita semua yang akan menjadi orang tua atau siapapun yang melihat ini nanti kita jadi orang tua, kita harus pahami itu. Meskipun sibuk-sibuknya nanti kita kerja, setidaknya waktu kita untuk berkomunikasi dengan anak itu ada gitu, sehingga anak menjadi curhat sama kita, bukan nanti misalnya curhat sama pacarnya atau curhat sama teman-temannya yang lain, dan itulah yang menimbulkan mungkin kenakalan remaja, cari perhatian dan sebagainya. Lalu kembali tadi ke berbicara poin teknologi ya. Jadi ini yang menjadi tantangan menarik, karena dalam satu risetnya kita yang buat kita memang fokus kepada 3 kajian keilmuan. Yang pertama tentang sosiologi kita berbicara tentang budaya ya, budaya, kultur, interaksi antara manusia dan kelompok. Lalu kita berbicara yang kedua tentang psikologi sini mungkin berbicara tentang bagaimana mengubah mindset ya. Jadi memang kita punya tagline dalam Universitas Inspirasi Malam itu, akselerasi pendidikan digital.
Tapi dengan sini poin yang harus dikuatkan sebelum kita mengakselerasi pendidikan digital itu adalah SDM. SDM itu harus kuat, SDM itu harus memiliki poin impactnya oke, poin impactnya juga oke. Kalau berbicara iman ketakwaan itu kan itu diatur di pasal 31 tadi, pasal 31 ayat 5 berbicara tentang pengetahuan teknologi dan pengetahuan dan ilmu pengetahuan dan teknologi dan bicara tentang ketakwaan kepada pencipta gitu. Itu diatur dalam undang-undang dan harusnya ini harus jadi pembelajaran untuk kita semua bagaimana menanamkan itu kepada entah diri kita minimal sebelum anak-anak didik kita nanti. Jadi ya riset-risetnya kita berfokus itu menjadi challenge-nya kita bagaimana menemukan bisa mengakselerasi itu menggunakan teknologi ya. Karena tadi ada 3 keilmuan, ada sosiologinya, ada psikologinya, dan kebetulan basic IT-nya saya tentang artificial intelligence, jadi lebih banyak mengarah ke kecerdasan buatan. Jadi memang kita berpikir apa sih yang bisa kita buat dari anak-anak IT ini, mau buat program apa atau aplikasi apa yang bisa mengubah mindset masyarakat sehingga kita bukan lagi menjadi orang yang anti terhadap teknologi, melainkan teknologi harusnya mengakselerasi gitu. Mengakselerasi bukan masalah. Hanya karena memang keterbatasan SDM kita yang belum mampu untuk memaksimalkan teknologi, yaitu tadi mungkin karena baru kenal dan sebagainya, sehingga mau tidak mau ya kita harus butuh waktu lah untuk belajar gitu. Jadi itu mungkin untuk responnya dan beberapa tanggapannya. Nah mungkin sebelum saya silakan nanti sama kakak-kakak untuk closing statement, sedikit informasi buat teman-teman yang lihat live IG ini. Jadi motivasinya kita seperti yang saya bilang di awal bahwa memang kita berbicara tentang 270 juta manusia di Indonesia dan mereka harus terdidik, mereka harus menjadi SDM yang unggul. Bagaimana caranya itu menjadi motivasinya kita, kenapa kita touring di 34 provinsi dan Sumbar menjadi provinsi kedua. Selain itu kita juga ada aktivitas lain yaitu inspirasi ya, motivasi kuliah luar negeri, dan itu sudah ke negara ke-20 dan mungkin 3 hari ke depan itu kita ngobrol tentang bagaimana kuliah di Jerman dan bagaimana mendapatkan beasiswa di sana. Insight-nya sebenarnya sederhana. Saya tidak mau bilang bahwasanya pendidikan di Indonesia jelek dan di luar negeri bagus, cuman saya mau bilang ketika 270 juta orang dipaksakan untuk sekolah di wilayah yang cukup luas, kita kan negara maritimnya yang harus nyebrang-nyebrang misalnya dan lain sebagainya, belum kalau di pedalaman, dan pemerintah belum mampu untuk memaksimalkan sekolah-sekolah. Tapi ketika kita mempunyai peluang untuk kuliah di sekolah di luar negeri, kenapa tidak gitu? Kenapa tidak kita memanfaatkan itu dan kita mengambil itu dan kembali nanti untuk mengabdi. Jadi itu mungkin inspirasinya. Dan besok insya Allah ketika memang tidak ada halangan nanti, kita akan bercerita lagi tentang bagaimana pendidikan di Aceh. Lalu setelah itu di tanggal 7 kita bercerita tentang bagaimana pendidikan di Sumatera Utara. Tanggal 8 insya Allah bercerita tentang Jawa Tengah, dan tanggal 9 tentang Riau. Setelah itu Kepulauan Riau. Intinya kita akan keliling provinsi insya Allah. Dan bagi teman-teman yang melihat ini dan ada relasi ke sana, karena saya ini seperti yang saya bilang di awal, ini hanya proyek pribadi, jadi murni saya yang cari relasi, saya yang chat, saya yang desain, saya yang buat live, saya yang edit nanti videonya masuk ke YouTube. Karena motivasinya kita itu saja sih, itu mungkin hanya untuk saat ini hanya ini yang bisa saya lakukan gitu, kontribusi bagaimana barkan luaskan informasi dan lain sebagainya. Mungkin ketika keadaan lebih baik ke depannya dan kita bisa bebas kemana-mana lagi, kita bisa melakukan langkah yang lebih jauh gitu. Cuman setidaknya daripada kita menghabiskan banyak waktu di rumah, yang setidaknya ya kita lakukan apa yang kita bisa gitu, bukan mengeluh kepada keadaan, tapi ayo kita sama-sama menyalakan lilin gitu. Kalaupun nggak ada lilin ya sekarang nyalain lampu lah gitu, daripada kita sama-sama kegelapan. Oke, mungkin closing statement yang pertama dari Kak Andini dulu deh, silahkan Kak. Dari banyak penjelasan kita tadi, kemudian juga disimpulkan kembali oleh Arsif tadi, satu hal aja, apapun metode atau sistem pembelajaran kita, baik online ataupun offline, memakai teknologi memakai teknologi yang sudah berkembang juga, itu satu saja, kesiapan dari kita sebagai guru, juga kesiapan dari orang tua, kesiapan dari anak-anak kita. Kesiapan tentu menuntut perubahan itu, karena perubahan itu tidak bisa lagi kita hindari, jadi kita harus siap. Itu saja. Silahkan Kak Ola dulu. Oke. Kalau masalah pendidikan ya Ola serahkan sama yang Kak Reno sama Kak Andini ya. Tapi kalau untuk Ola sih ya, kalau untuk kaum milenial sekarang nih, khusus anak remaja,
Dan terutama untuk masyarakat itu, karena kalau untuk yang anak-anaknya memang penting tuh, seperti tadi, bagaimana peran orang tua, bagaimana peran guru untuk menghadapi situasi yang saat sekarang ini gitu. Dan bagaimanapun kita sebagai orang tua juga nanti akan coba untuk menghadirkan kebaikan-kebaikan, menghadirkan etika-etika yang baik kepada anak-anak, karena dengan keadaan sekarang ini, karena etika tuh juga sudah jauh menurun gitu, karena dengan adanya sekolah daring ini gitu, karena tidak terkontrol lagi emosional anak-anaknya gitu. Kalau Ola sih harapannya ke depan gitu, semoga pandemi ini cepat berlalu, semua anak-anak kembali ke sekolah, semua terkontrol dengan aman dan terkendali seperti semulanya gitu. Itu aja. Siap. Silahkan, Kak Reno, terakhir. Nah, sepertinya sudah disimpulkan oleh kedua ini Ola dan Kak Andini ya. Tapi di sini diulangi lagi mungkin kita kalau saya closingnya ini mungkin lebih ke berbicara kepada siswa mungkin ya dari sudut pandang seorang guru gitu ya. Bagaimanapun sulit keadaan kita saat ini ya, ada kalanya kita tidak perlu untuk menghabiskan waktu mencari kesalahan tentang apa yang kita rasa tidak adil gitu ya. Seperti tidak adilnya kehidupan dia orang di kota dengan orang di desa gitu, siswa di kota dengan di desa, orang tua yang mencukupi dengan yang tidak mencukupi. Tapi silakan cari saja solusi untuk masalah kita sendiri gitu ya, masalah diri kita. Pasti itu tidak akan masalah yang kita alami itu Allah sudah mengetahui bahwa kita mampu seperti itu, dan itu caranya dengan terus belajar dan belajar, kemudian mensyukuri ya, paling harus lebih banyak bersyukur lagi seperti itu. Mungkin itu saja. Ya, menarik ya, obrolan kita yang kurang lebih 1 jam 15 menit nih, udah hampir 1,5, enggak, masih jauh sih, udah lebih 1 jaman lah kita ngobrol, kita cerita banyak tentang ngebolang di Sumatera Barat, tadi bercerita tentang Darmas Raya juga ya. Jadi kebetulan juga pernah kemarin ada teman yang Nusantara Sehat di sana, dan dia bercerita bagaimana petualangan di Darmas Raya itu, dan ini juga menjadi insight-nya kita, ternyata di mana apa ya, di seluruh wilayah Indonesia itu masih banyak lah, ada suka dukanya masing-masing, termasuk masalah pendidikan. Cuman mungkin fokusnya saya dan sebagai closing statement-nya juga saya gitu ya, ayo belajar, jangan menyalahkan keadaan, karena ketika kita sibuk menyalahkan keadaan, yaitu tadi kita akan tertinggal. Misal mungkin kalau kita berbicara sekarang 4G gitu, 4G, kalau kita ngeluh misalnya di kampung masih nggak bisa sekolah online karena jaringannya jelek gitu, dan waktu kita hanya harus untuk mengeluhkan keadaan, maka ketika pun kita hanya berharap keajaiban gitu, dan misal 4G itu masuk di kampung kita atau daerah kita 5 tahun kemudian atau 4-10 tahun kemudian, orang itu udah lari gitu, maksudnya pelajaran orang lain itu udah jauh gitu, sementara kita masih tetap mengutuk keadaan gitu. Jadi memang kalau kita sebagai seorang muslim ya, kita beranggapan bahwa berjuang menuntut ilmu itu memang berat gitu, bahkan kita menganggap bahwa ketika kita mencoba untuk menuntut ilmu dan tidak diminta-minta, ada suatu peristiwa yang menimpa kita dan kita meninggal pada saat itu, kecelakaan atau apapun itu, kita percaya bahwa itu adalah bentuk jihadnya kita gitu, dan kita syahid gitu. Dan meskipun ini mungkin menjadi refleksi sendiri ya, kita tidak perlu mengeluh mungkin kalau kita harus jalan kaki ke sekolah berkilo-kilometer dan lain sebagainya. Intinya jangan mengalahkan keadaan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih nih untuk kakak-kakak yang sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf nih juga untuk Kak Andini yang mungkin suaminya sudah menunggu, dan Kak Reno. Kapan aku? Pulang ke sekolah lagi kan? Ya, ya. Jadi mungkin saya mohon maaf nih mengganggu malam harinya. Terima kasih banyak juga karena udah mau di chat tadi, meskipun lalu Kak Reno ya, Kak Reno yang membantu kita untuk banyak memperkenalkan orang. Jadi saya mohon maaf jika sepanjang ngobrolnya kita atau sepanjang chatnya mungkin saya ada salah-salah kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Saya minta maaf, mungkin terkadang perbedaan dialek ya, dialektika atau perbedaan titik koma kita terkadang maknanya agak beda gitu. Marah-marah nih. Jadi itu mungkin saya mohon maaf sebesar-besarnya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mungkin satu kalimat yang selalu saya ucapkan sebelum kita closing mengakhiri obrolan kita, kamu kapan gabung IM?
Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.